Dalam perhitungan spektrofotometri VIVIS, kita ada dua perhitungan yang perlu diperhatikan, yaitu perhitungan pengenceran. Kemudian yang kedua adalah perhitungan persamaan garis. Nah, perhitungan pengenceran itu yang kayak gimana? Karena seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, jadi di dalam di dalam persiapan untuk menggunakan spektrofotometri VIVIS, kita itu punya larutan induk gitu kan. Larutan induk. Larutan induk ini adalah larutan dengan konsentrasi besar, biasanya sekitar 500 ppm. Nah, dengan konsentrasi yang besar ini, kita perlu mengencerkannya dulu menjadi larutan standar gitu kan. Jadi larutan standar itu kita biasanya, semakin banyak larutan standar, itu akan semakin bagus gitu. Karena nanti data yang kita dapat di absorbansinya untuk kemudian kita buat di kurva standar, itu juga akan lebih banyak. Cuman di sini saya hanya akan mencontohkan 3 aja gitu kan. Jadi biasanya untuk mengencerkan menjadi di sini 10 ppm, kemudian di sini 20 ppm, dan di sini 30 ppm, seperti itu. Nah, pengenceran sendiri kita menggunakan pelarutnya adalah Aquades gitu. Kenapa kok pelarutnya Aquades? Karena memang Aquades itu adalah pelarut yang bebas mineral. Mineral itu bisa sangat mengganggu sampel-sampel kita gitu ya. Jadi mineral itu contohnya adalah ada Ca2+, terus habis itu ada Mg2+, dan seterusnya gitu. Nah, mineral-mineral ini ketika bereaksi dengan senyawa-senyawa kimia atau mungkin partikel-partikel kimia yang ada di dalam sampel kita, itu bisa sangat mengganggu seperti itu. Nah, di dalam pengenceran sendiri gitu kan, yang namanya pengenceran itu berarti yang dari konsentrasinya tinggi menjadi konsentrasinya rendah gitu kan, menuju ke konsentrasi rendah. Nah, dengan di sini ditambahkan dengan Aquades, ceritanya seperti itu. Kalau misalnya dari contoh di atas ya, yang mulanya dia di situ ada yang mulanya ada 500 ppm, kemudian kita diminta untuk membuat jadi 10 ppm, 20 ppm, dan 30 ppm seperti itu. Maka kita tuliskan di sini adalah mula-mula contohnya ya kan, mula-mula menjadi hasil pengenceran kayak gitu. Di dalam mula-mula ini apa aja yang perlu kita perhatikan? Tentu yang pertama adalah konsentrasinya ya kan, konsentrasi dan volumenya. Yang kemudian ketika encer konsentrasinya jadi berapa dan volumenya jadi berapa kayak gitu. Anggaplah kita di sini disuruh gitu ya, diminta membuat pengenceran ini dalam 100 mili misalkan. Nah, seperti itu. Maka perhitungannya kalau misalnya kita lihat mula-mulanya itu kan kita punya 500 ppm gitu ya, kita punya 500 ppm dengan volume yang kita belum tahu gitu. Nah, terus maksudnya volume belum tahu itu gimana Bu? Sebentar, saya akan jelaskan setelah ini. Nah, dari 500 ppm kita diminta untuk menjadikannya ke 10 ppm sebanyak 100 mili seperti itu. Nah, terkait volume yang belum diketahui dari larutan induk seperti yang tadi sudah saya gambarkan, larutan induk ya, larutan induk. Oke, dia di sini 500 ppm. Nah, biasanya yang namanya induk itu kita bikin dengan volume yang besar gitu. Biasanya kita buat sekitar 1 liter. Kenapa kok 1 liter? Iya, karena dia itu sifatnya stabil, teman-teman. Jadi, karena memang dia itu konsentrasinya itu besar, maka dia itu stabil. Biasanya seperti itu. Maka kita bikin volumenya besar. Nggak mungkin dong dari 1 liter itu kita encerkan semuanya. Makanya ketika kita gunakan untuk pengenceran gitu, kita mengambilnya tidak semua gitu. Kita ambil volume tertentu sesuai dengan hasil perhitungan. Kalau misalnya tadi diminta untuk membuat ke 10 ppm sebanyak 100 mili, berarti kan kita istilahnya gitu dari 500 ppm kita mau buat dia ke 10 ppm sebanyak 100 mili gitu kan. Nah, tapi berapa banyak sih 500 ppm ini yang mau kita ambil gitu? Nggak mungkin 1 liter itu kita encerkan semuanya gitu. Karena kita butuhnya itu, larutan yang jadi nanti kita butuhnya itu hanya 100 mili di sini. Nah, makanya itu perhitungannya seperti ini teman-teman. Kalau udah kayak gini bentuknya, mungkin kalau dimasukkan dalam operasi matematika seperti ini ya. Jadi volume mula-mulanya kita nggak tahu, tapi kita mau bikin jadi 10 ppm sebanyak 100 mili gitu. Berarti kan udah jelas kalau kita itu mau bikin sebanyak 100 mili. Kalau misalnya bentuk persamaannya itu udah kayak gini, kita selesaikan dulu ya. Maka kita cari volume 1 itu adalah volume dari si 500 ppm yang mau kita pipet, kita ambil, kemudian kita encerkan menjadi 10 ppm sebanyak 100 mili ini. Nah, kita selesaikan dulu persamaan matematikanya seperti ini. Coret seperti biasa, kemudian nolnya juga dicoret ya kan, kayak pelajaran matematika biasanya. Maka di sini kita dapatkan volumenya itu adalah 10 per 5 mili atau sama dengan 2 mili gitu. Nah, ini kan volume 1 ya. Volume 1 tadi itu adalah ini tadi adalah volume dari larutan induk 500 ppm yang akan kita ambil untuk diencerkan seperti itu.
Nah, berarti kalau misalnya kita jadikan, misal kita buat gambar gitu ya, untuk lebih gampangnya mungkin bagi teman-teman yang biasanya belajarnya suka pakai gambar. Jadi mula-mula tadi saya ulangi lagi, ada larutan induk 500 ppm sebanyak 1 liter teman-teman. Kemudian akan kita encerkan menjadi larutan standar gitu ya. Jadi kalau mengencerkan itu kita pakai labu takar seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Kita pakai labu takar, tadi yang diminta kan berapa mili? Diminta adalah 100 mili, berarti ini labu 100 mili. Oke, kita bikin 10 ppm. Gini kan yang diminta. Nah, berarti dari sini, dari si larutan ini kita ambil ya kan, kita ambil 2 mili, kemudian kita masukkan ke dalam labu takar 100 mili. Oke, anggaplah kemudian kita sudah mengisinya gitu ya. Misal 2 mili itu kan sedikit nih, misal 2 mili cuman segini doang, ini 2 mili gitu. Jadi ini adalah ini adalah 2 mili larutan induk gitu, larutan induk yang 500 ppm ya kan. Baru kemudian di sini saya tambahkan Aquades ya kan, Aquades sampai tanda batas. Nah, kenapa kok sampai tanda batas? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalnya kita pakai labu ukur, kita tinggal mengisinya sampai di tanda batasnya sini. Nah, kalau misalnya mereka udah kayak begitu tuh, udah berada di satu wadah gini ya kan, udah ada di satu wadah, baru kita dicampur gitu kan, dicampur dengan teknik pengenceran. Kalau misalnya udah dicampur, maka di sini kita akan mendapatkan produk baru gitu kan. Kita akan mendapatkan suatu produk baru di dalam labu 10 mili ini, yang namanya adalah, ini produk baru ya teman-teman, udah tercampur. Produk pengenceran saya bilang ya. Nah, produk pengenceran ini adalah larutan standar 10 mili sebanyak 100 larutan standar 10 ppm sebanyak 100 mili. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan pengenceran, teman-teman. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Kalau tadi kita sudah melakukan pengenceran untuk yang konsentrasi 10 ppm, sekarang kita akan melakukan pengenceran untuk yang konsentrasi 20 ppm gitu ya, sebanyak 100 mili juga. Caranya sama teman-teman, tidak ada yang berbeda. Jadi kita tetap cari dulu volume dari si 500 ppm yang mau kita ambil itu berapa banyak. Kemudian kita encerkan di dalam labu 100 mili kayak gitu. Jadi ini cuma perkara perhitungannya saja yang mungkin berbeda angka, tapi tekniknya tetap sama kayak gitu ya. Nah, berarti di sini untuk membuat larutan 20 ppm kita sebanyak 100 mili kita butuh larutan 500 ppm sebanyak 4 mili kayak gitu. Nah, kemudian nanti di si 4 milinya ini kita masukkan ke dalam labu ya kan, kita masukkan ke dalam labu takar 100 mili gitu, labu takar 100 mili. Kemudian kita tambahkan juga Aquades gitu, kita tambahkan juga Aquades sampai tanda batas. Maka kemudian kita mendapatkan produk baru gitu kan, produk baru hasil pengencerannya, yaitu larutan standar 20 ppm sebanyak 100 mili gitu. Sama halnya ketika mungkin kita akan melakukan perhitungan terhadap yang paling terakhir tadi kan dimintanya 30 ya. Berarti nanti di sini 500 ppm. Volumenya kita cari, kita mau membuat ke dalam 30 ppm sebanyak 100 mili kayak gitu. Maka volumenya adalah kita hitung dulu kayak gini ya kan, sini mili. Nah, maka volume yang dibutuhkan untuk membuat 30 ppm sebanyak 100 mili itu adalah 6 mili gitu. Jadi 6 mili ini adalah volume ini ya. Ini itu volume larutan induk 500 ppm yang dipipet gitu, dipipet untuk kemudian diencerkan menjadi
larutan standar 30 ppm sebanyak 100 ml. Nah, penjelasannya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk perhitungan pengencerannya. Kedua tadi kita kan ada perhitungan persamaan garis ya, persamaan garis. Nah, persamaan garis ini tuh sebenarnya lebih gampang lagi teman-teman. Nanti setelah kalian itu dapat nilai absorbansi dari setiap larutan standar ya kan. Tadi kan kita punya, mungkin kalau digambar seperti ini. Kita punya larutan standar 3 ya tadi, ada 3 larutan standar gitu kan. Ada yang 10 ppm, ada yang 20 ppm, juga ada yang 30 ppm kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian udah punya larutan standar ini, masing-masing itu masuk ke dalam alat spektrofotometer teman-teman. Ya kan, spektrofotometer kayak gitu. Spektrofotometer. Nah, setelah dari alat spektrofotometer, kita kan akan dapat nilai absorbansinya nih. Nilai absorbansi masing-masing dari larutan standar. Nah, nilai absorbansi itu kemudian kita catat nih di sini. Jadi ini yang 10 ppm, misal absorbansinya sama dengan 0,03. Terus yang 20 ppm nilai absorbansinya sama dengan 0,02 dan yang 30 ppm absorbansinya sama dengan 0,01. Misalkan seperti itu. Kalau kalian udah dapat seperti ini, seperti yang di sini ini ya kan. Kalau udah dapet kayak yang begini, ini kalian masukkan ke dalam Excel, ya kan, Excel. Di dalam Excel nanti kalian akan mendapatkan ini kurva namanya, kurva dengan garis. Nanti bikinnya itu pakai chart gitu kan, chart yang dia itu line kalau nggak salah. Nah, line. Nanti kalau misalnya udah di chartnya situ, kalian akan dari garis ini, garis biru ini, dia akan muncul persamaan garisnya dalam bentuk gini biasanya, Y sama dengan AX plus B teman-teman. Untuk mendapatkan persamaan garis, kalian bisa klik kanan di garisnya itu, klik kanan garis, kemudian kalian klik trend line. Nah, trend line kalian centang untuk R kuadratnya, dan kalau nggak salah itu equation kalau nggak salah. Equation gini kalau nggak salah. Pokoknya yang 3 kotak di bawah itu, 3 kotak bawah itu kalian centang. Nanti kalian akan mendapatkan persamaan garis seperti ini gitu. Kalau misalnya udah mendapatkan persamaan garis seperti itu, kan muncul nih bentuknya sih nggak AX plus B gitu. Biasanya akan muncul jadi kayak gini nih biasanya ya. Biasanya itu nanti bentuknya seperti ini, Y sama dengan 0,01X biasanya, kemudian B-nya itu juga punya angka misal 10 seperti itu. Nah, kalau udah dapat persamaan garis kayak gini, apa yang harus kita lakukan gitu? Ini kan persamaan garis yang didapat dari pengukuran absorbansinya si larutan standar gitu kan. Nah, berarti kalau misalnya dia itu masih larutan standar, semuanya itu dalam bentuk standar gitu. Sesuatu yang standar itu kan nggak ada yang salah ya, nggak lebih nggak kurang karena dia itu standar. Terus bagaimana cara kita mengolahnya? Ada satu lagi gitu kan, ada satu lagi botol gitu, botol namanya itu botol sampel teman-teman. Jadi kalian kan kalau analisis pasti ada sampel ya. Jadi istilahnya kayak ada contoh juga ada sampel. Nah, sampel ini kalian masukkan juga ke dalam spektro gitu. Kalian masukkan ke dalam spektro UV vis. Kemudian kalian juga akan mendapatkan nilai absorbansinya seperti itu. Kita anggap bahwa nilai absorbansi dari sampel ini misal diperoleh sebesar 0,5 misalnya seperti itu. Baru kemudian kita masukkan ke persamaan garisnya ini gitu. Dimana Y itu adalah absorbansi dari si sampel gitu kan. Berarti kalau misalnya kita masukkan jadi seperti ini, 0,5 sama dengan 0,01X ditambah dengan 10 gitu. Terus X-nya itu apa, Bu? Gitu. X ini sendiri adalah konsentrasi dari sampelnya, teman-teman. Yang namanya sampel itu kan kita belum tahu apa-apa tentang dia ya, wong namanya juga sampel. Kita nggak tahu konsentrasinya, kita nggak tahu di dalamnya itu ada apa aja, kayak gitu kan. Cuman kita tahu bahwa kita mengambil sampel itu tuh sebanyak berapa mili, kayak gitu. Nah, kalau udah seperti ini, kita selesaikan persamaannya. Persamaan matematikanya ini, berarti kan 0,5 dikurangi 10 sama dengan 0,01X kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa selesaikan sendiri. Ini nanti hasilnya berapa sama dengan 0,01X. Nah, misal kita anggap di sini hasilnya A gitu ya. Maka kemudian di sini adalah A per 0,01 itu sama dengan X. Maka kita dapatkan X ini sendiri adalah sama dengan titik-titik-titik, satuannya adalah ppm. Nah, inilah yang kita cari gitu dari proses yang cukup panjang. Sebenarnya kita tuh cuma mau cari ini gitu. Konsentrasi
dari sampel. Udah sih, sebenarnya cuma itu aja yang mau kita cari. Prosesnya mungkin terlihat panjang ya, tapi kalau misalnya dijalankan di laboratorium, sepertinya nggak ada 1 jam itu untuk menganalisis seperti ini, kayak gitu ya. Hanya kita bikin summary ya, kita bikin rangkumannya gitu. Yang pertama kita itu lakukan pengenceran dulu teman-teman. Pengenceran terhadap larutan induk untuk menjadi larutan standar. Kemudian setelah didapatkan larutan standar, kita lakukan pengukuran absorbansi larutan standar gitu ya, pengukuran absorbansi dari si larutan standar itu sendiri. Kalau misalnya kita udah mengukur, kita buat kurva standar atau biasanya kita sebut sebagai kurva kalibrasi gitu. Yang tadi yang ada trend line-nya tadi itu kita bikin. Kalau misalnya kita udah bikin kurva kalibrasi, maka kita akan dapat persamaan garis gitu. Persamaan garis kita peroleh. Di sini boleh sih pengukuran larutan standar dan sampel biar sekali jalan gitu ya. Sampel. Kemudian setelah itu kita dapat kurva standarnya, dapat persamaan garis dari larutan standarnya gitu ya. Kita dapat, kemudian kita hitung gitu. Kita hitung konsentrasi dari si sampel itu sendiri. Nah, sebenarnya cuma cukup 5 tahap ini aja sih teman-teman ya. Nanti kalian boleh latihan dari mungkin contoh soal yang sudah kita bahas. Yang jelas, untuk spektrofotometer sendiri pengolahan datanya itu hanya membutuhkan 5 poin ini gitu. Pokoknya perlu diperhatikan dulu bahwa pertama itu kita pengenceran, kemudian kita pengukuran absorbansi, baik larutan standar maupun sampel. Kemudian kita membuat kurva standar ya, kurva standar itu bisa dibikin di Excel. Kemudian kita akan dapat persamaan garis lewat cara yang tadi, klik kanan trend line, maka kemudian kita dapat perhitungan konsentrasi sampelnya. Oh ya, untuk sebagai tambahan aja, tadi saya sempat menyebutkan tentang R kuadrat. R kuadrat itu menunjukkan tentang linearitas teman-teman. Linearitas gitu kan. Linearitas itu sama dengan kelurusan lah, mungkin bahasanya itu gitu, kelurusan gitu. Maksudnya kelurusan ini apa? Dia berkaitan dengan hukum Lambert-Beer. Ya kan? Hukum Lambert-Beer. Kalau misalnya teman-teman udah baca PPT-nya, PPT yang saya share, di situ ada hukum Lambert-Beer yang mengatakan bahwa ketika konsentrasinya tinggi, maka absorbansinya juga tinggi, kayak gitu. Nah, seandainya kemudian kalian itu mendapatkan linearitas sebesar 0,9, data kalian itu bagus banget, jempol deh. Pokoknya berarti pengukuran kalian itu valid gitu kan. Berarti dia itu memang menyatakan bahwa konsentrasi itu berkaitan dengan absorbansi. Makanya linearitasnya mendekati 1, kayak gitu. Nah, tapi seandainya kemudian kok R kuadratnya itu di bawah 0,9, apakah kemudian tidak valid? Ada kemungkinan tidak valid gitu ya. Ada kemungkinan pengukuran kalian itu bermasalah gitu. Kok bisa Bu bermasalah? Bisa aja seandainya ada kontaminasi atau mungkin kalian salah dalam preparasi dan yang lain-lainnya, sehingga akhirnya pengukuran absorbansi ini bermasalah kayak gitu. Dan yang terakhir saya hanya ingin mengingatkan bahwa untuk pembuatan kurva standar minimal ada 3 data gitu ya, ada 3 data. Kenapa? Karena kalau kalian cuma punya 2 data ya kan, kalau kalian cuma punya 2 data, di dalam kurva itu hanya akan ada 2 titik gitu. Yang namanya 2 titik mau posisinya dimanapun pasti bentuknya linear. Contohnya kayak yang sedang saya gambarkan itu. Misalnya satunya di sini, satunya di sana, ya tetap akan linear gitu. Nggak mungkin kemudian dari 2 titik ini dia menghasilkan garis yang tidak linear. Nggak mungkin kan, dimanapun dia pasti linear. Makanya saya bilang kenapa di situ minimal 3. Kalau lebih banyak itu lebih bagus karena dia ketelitiannya akan lebih tinggi. Jadi kalau misalnya minimal 3 itu kan misal kayak gini ya teman-teman. Nah kalau kayak gini kan, nah ini kan tidak linear kayak gitu. Kita bisa tahu kalau itu tidak linear. Kemudian kalau misalnya ada titik kayak gini lagi 3, oh ini berarti linear kayak gitu. Terus kalau misalnya juga kita punya titik kayak gini, oh ini tidak linear. Nah itu kan bisa ketahuan linear atau tidaknya kalau misalnya minimal 3. Nah kenapa kalau misalnya titiknya banyak itu kok bisa lebih lebih teliti? Iya, karena kita punya di sini ada titik nih, di sini titik, kemudian di sini titik, di sini titik, di sini titik, di sini titik. Istilahnya kalau misalnya kamu mau menggambar ketika titik-titiknya itu lebih banyak, itu akan lebih teliti kayak gitu ya. Jadi semakin banyak larutan standar itu akan semakin baik. Tapi minimal 3 aja itu sudah cukup. Nah, jadi kurang lebih penjelasan dari saya seperti itu untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.